Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyu Raharjo dari kelas G dengan NPM B1A020147. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perbankan dan pembiayaan, yang dimana kelas hukum perbankan dan pembiayaan ini diampu oleh Ibu Nur Sulistyo Budi Ambarini dan Ibu Nurhani Fitria. Materi yang saya ambil adalah lembaga keuangan non-bank. Sebelum itu, saya akan menjelaskan lembaga keuangan. Lembaga keuangan bermunculan dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan modal atau memanfaatkan jasa keuangan, atau dalam rangka untuk mencari keuntungan dengan berinvestasi. Sehubungan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, salah satu sarana penunjangnya adalah perbankan, yang dimana dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan non-bank? Ini adalah badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank di sini berperan dalam vital aktivitas perekonomian di Indonesia. Adapun fungsi dan tujuan dari lembaga keuangan non-bank, yang dimana yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Yang kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit pada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Yang keempat, membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Yang kelima, membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Lalu, apa saja jenis lembaga keuangan non-bank? Kehadiran lembaga ini legal karena sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/1972. Ada jenis-jenisnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam, leasing, pasar modal, pasar uang, perusahaan sewa guna, perusahaan kartu plastik, perusahaan anjak piutang, yang terakhir perusahaan modal ventura. Dari jenis-jenis lembaga keuangan non-bank tadi, adapun manfaatnya, keberadaan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB tentunya telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut bisa dirasakan dari produk-produk yang ditawarkan dari berbagai jenis lembaga keuangan bukan bank tersebut. Adapun contohnya, yang pertama, pegadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana. Yang kedua, perusahaan memberikan manfaat jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, lembaga pensiun memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan, terutama yang telah pensiun. Yang keempat, lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan konsumsinya. Yang kelima, koperasi memberikan manfaat kepada para anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Lalu ada juga peran-peran dari lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Karena dengan adanya lembaga keuangan bukan bank ini, maka konsumsi domestik bergerak maju dan mendorong laju perekonomian. Seperti yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Yang kedua, memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menjadi badan hukum pemerintahan dan pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri.
Lalu yang keempat, menyertakan modal perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. Yang kelima, menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Lalu yang terakhir, melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu saya di sini akan mengangkat satu contoh kasus dari materi lembaga keuangan bukan bank, yaitu Anto membeli sebuah mobil Honda Mobilio dengan secara kredit melalui pihak Adira Finansia. Dengan kesepakatan pembayaran selama 3 tahun pada bulan Mei tahun 2021, pada 1 tahun pertama pembayaran angsuran yang dibayarkan Anton lancar. Namun memasuki tahun kedua, bulan Mei, Anton terkendala dalam pembayaran angsuran, serta tidak mampu meneruskan pembayaran angsuran dikarenakan upahnya menurun akibat pandemi. Sehingga Anton didatangi petugas dari Adira Finansia karena adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Lalu, bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut? Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini perlu dilakukan pelelangan umum dengan persetujuan tertulis terhadap barang konsumen yang dijaminkan untuk menutupi kewajiban angsuran. Hal ini dijaminkan dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Setelah itu, penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Setelah itu, penyelesaian secara litigasi. Baiklah, sekian presentasi materi hukum perbankan dan pembiayaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Maafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.